Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai bilangan pecahan. Sebelumnya di kelas 3 kalian sudah mempelajari mengenai pecahan ya. Pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat atau bilangan yang tidak utuh. Pecahan juga digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, yang mana A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan 0. A dinamakan bilangan pembilang, sedangkan B dinamakan bilangan penyebut. Sekarang kalian perhatikan gambar. Di sana ada gambar buku, gambar apel, dan juga gambar tongkat. Nah, kalian perhatikan gambar buku. Ada berapa banyak buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Atau berapa banyak apel yang belum dimakan? Juga berapa bagian tongkat yang dicat merah? Kita akan mencari dan mempelajarinya bersama-sama ya. Kalian perhatikan gambar buku. Di sana ada 2 buku berwarna kuning. Lalu 8 buku berwarna coklat. Jadi berapa jumlah seluruh bukunya? Ya, 2 ditambah 8 jadi jumlah bukunya ada 10 buah. Untuk menyatakan bagian buku kuning di antara seluruh buku, digunakanlah pecahan. Karena buku kuningnya ada 2, berarti 2 dari seluruh jumlah buku. 2 dari 10 buku. Jadi, bilangan pecahannya adalah 2 per 10. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar apel. Di sana ada 1 buah apel atau 1 bagian apel yang sudah dimakan. Sedangkan ada 3 bagian apel yang belum dimakan. Seluruh jumlah bagian apel berarti ada 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah karena apelnya yang belum dimakan ada 3 dan jumlah bagian apel ada 4, jadi 3 dari 4 atau 3 per 4. Selanjutnya, perhatikan gambar tongkat. Di sana ada dua buah warna ya. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Jadi jumlah bagiannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi pecahan untuk menyatakan bagian warna merah dari seluruh bagian tongkat adalah karena warna merahnya ada 1 dan seluruh bagiannya ada 2, jadi 1 dari 2 warna atau 1 per 2. Selanjutnya, kita nyatakan bagian yang diarsir pada gambar ke dalam bentuk pecahan. Nah, di sini bagian yang diarsirnya ada 4. Dan seluruh kotak yang ada di sini ada 6. Jadi, bilangan pecahannya adalah bagian yang diarsir per seluruh bagian atau 4 per 6. Di gambar yang kedua, gambar yang diarsir ada 1, 2, 3. Nah, seluruh kotak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bilangan pecahannya adalah 3 per 8. Sekarang kita sebutkan mana
bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Nah, bilangan yang di atas disebut pembilang, sedangkan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Jadi, angka 1 di sini, angka 1 dari 1/4 merupakan pembilang, sedangkan angka 4 dari 1/4 adalah penyebut. Atau, bilangan 5 dari 5/6 merupakan pembilang, dan angka 6 dari 5/6 merupakan penyebut. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada 3 contoh soal ya, kita kerjakan bersama-sama. Nih, soal pertama, Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Kita buat dulu nih coklatnya. Meli punya 1 coklat. Lalu ia bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita bagikan masing-masing ke sahabat Meli. Kita bagi 1 dulu ya. 1. Jadi, ada 1 dari seluruhnya 5. Jadi, masing-masing coklat yang diperoleh sahabat Meli adalah 1/5. Soal yang kedua. Nyatakan bagian yang diarsir ke dalam bentuk pecahan. Nah, ada berapa sih yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lalu jumlah seluruh kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jumlah yang diarsir adalah 5/9. Sekarang contoh soal yang ketiga. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar. Pecahannya adalah 3/6. Nah, kita buat kotak dulu ya, 1. Lalu kita bagi kotak itu menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita arsirlah 3 bagian itu. 1, 2, 3. Jadi, kotak yang ada di layar ini merupakan bentuk gambar dari pecahan 3/6. Selanjutnya, kita akan mempelajari pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Sekarang kalian perhatikan gambar. Di sana ada 2 buah kue terang bulan. Kue terang bulan yang pertama dipotong menjadi 8 bagian dengan 4 bagian yang diarsir, sehingga pecahannya adalah 4/8. Sedangkan kue terang bulan yang kedua dipotong menjadi 4 bagian dengan 2 bagian yang diarsir. Jadi, bilangan pecahannya adalah 2/4. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Jika kita lihat arsiran dari 2 lingkaran ini atau 2 kue terang bulan ini sama ya, yang diarsirnya ada setengahnya, setengah lingkaran. Jadi, besar kedua bagian lingkaran yang diarsir atau kue terang bulan yang diarsir adalah sama. Jadi, pecahan 4/8 sama dengan 2/4. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Sekarang kita akan menuliskan bilangan pecahan senilai dari gambar. Dari gambar itu, bilangan pecahannya adalah 1/3. Jadi, pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6. 2/6 juga sama dengan 3/9, juga sama dengan 4/12. Sekarang kita pelajari mengenai menyederhanakan pecahan. Di sini ada gambar yang diarsir. Gambar ini memiliki bilangan pecahan 6/9.
Nah, langkah-langkah menyederhanakan pecahan. Langkah pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan. Nah, 6/9 di sini bisa nggak dibagi 2? 6 bisa ya dibagi 2, tapi 9 tidak bisa dibagi 2, karena masih ada sisanya. Jadi, angka 1 ini kita lewat, karena bukan ya. Langkah kedua, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. 6 bisa dibagi 3? Bisa. 9 bisa bagi 3? Bisa. Berarti langkah 2 ini yang kita pakai. Nah, misalnya seandainya langkah 2 tidak bisa, kita lanjut ke langkah 3. Yaitu, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. 6 bagi 5 nggak bisa ya. 9 bagi 5 sama nggak bisa. Nah, jadi kita pakai langkah kedua, lalu dilanjut ke langkah keempat. Nah, untuk langkah keempat, pecahan 6/9 dibagi dengan 3. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi, bentuk sederhana dari pecahan 6/9 adalah 2/3. Di sini ada contoh-contoh lain. Misalnya 10/20 sama dengan 10/20 bentuk pecahannya 10 dibagi berapa ya? Sehingga bisa dibagi 10 juga bisa dibagi 20. Nah, di sini 10 dibagi 10, 20 bisa nggak dibagi 10? Bisa. Jadi, 10 bagi 10 sama dengan 1. 20 bagi 10 sama dengan 2. Pokoknya, bilangan pembagi ini harus bisa dibagi ke dua-duanya. Bisa dibagi bilangan pembilang, bisa juga dibagi bilangan penyebut. Seperti 16/24. Sama dengan 16 dibagi 8 sama 24 dibagi 8. Semuanya bisa dibagi, angka 8 ini bisa dibagi 16, bisa juga 24 dibagi 8. Hasilnya 2/3. Bentuk sederhana dari 9/27. 27 bisa dibagi 9. Jadi, 9 bagi 9 sama dengan 1, 27 bagi 9 sama dengan 3. Jadi, bentuk sederhana dari bilangan pecahan 9/27 adalah 1/3. Sekarang yang terakhir 4/12. Angka berapa nih yang bisa dibagi 4? Angka 4 dibagi berapa? Terus 12 dibagi berapa? Angkanya harus sama. Nah, angka 4 bisa dibagi 4? Bisa. Angka 12 dibagi 4? Bisa? Bisa. Jadi, 4 dibagi 4, 12 dibagi 4 sama dengan 1/3. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, seperti 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga tidak dapat lagi dibagi oleh bilangan prima yang lain. Sekarang yang terakhir kita akan mempelajari membandingkan pecahan. Kalian simak soalnya. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Potongan manakah yang lebih besar? Ini adalah bagian pizza yang dipotong sama besar, dibagi 2. Nah, kalau yang di sini, bagian pizza yang sudah dibagi 2, lalu dibagi 2 lagi. Berarti ada berapa bagian? Ya, ada 4 bagian. Jadi, yang satu cuma 2 bagian, kalau yang satu ada 4 bagian. Berarti misalnya pizza yang pertama, potongan yang pertama itu bilangan pecahannya adalah 1/2. Sedangkan untuk 1/2 tadi, potongan pizza yang dibagi 2 lagi, bilangan pecahannya adalah 1/4. Lalu potongan mana nih yang lebih besar? Berarti
Yang 1/2 ya, yang pertama dipotong tadi. Kalau ditulis dengan bilangan pecahan, berarti 1/2 lebih besar dari 1/4. Sekarang kita lanjutkan membandingkan pecahan ini. Di situ ada 2 gambar ya. Yang pertama gambar kotaknya diarsir dibagi menjadi 4, yang diarsir 1. Maka bilangan pecahannya 1/4. Sedangkan gambar yang kedua, gambar kotaknya dibagi menjadi 2, sehingga bilangan pecahannya adalah 1/2. Jadi 1/4 pastinya lebih kecil ya dari 1/2. Ketika membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai bilangannya. Dan semakin kecil penyebutnya, semakin besar pula nilainya. Bagaimana semuanya? Apa kalian mengerti? Semoga kalian semua memahaminya ya, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.